Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfred Raul Sinadia. Saya adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kelabat yang berlokasi di Air Madidi, Manado, Sulawesi Utara. Mata kuliah utama yang saya ampu ialah mata kuliah evaluasi dan pengukuran pendidikan yang bobotnya ialah 3 SKS. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ini, mulai dari deskripsi mata kuliah hingga sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini didesain bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sementara mempersiapkan diri untuk menjadi guru selepas studi mereka nanti. Mata kuliah ini memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mengukur, menilai, dan mengevaluasi kecakapan, prestasi, kinerja, dan sikap siswa di kelas maupun di sekolah dalam cakupan yang lebih luas. Selanjutnya, untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa. Yang pertama, diharapkan mahasiswa menguasai beberapa teori dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Selanjutnya, menguasai konsep matematika dasar pengukuran yang mencakup penguasaan statistika deskriptif dan inferensial. Kemudian, menguasai pengetahuan dasar pengoperasian beberapa aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam melakukan analisis pengukuran pendidikan. Selanjutnya, menguasai keterampilan dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, materi yang pertama ialah mahasiswa akan mempelajari mengenai perkenalan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Nah, di sini mereka diperkenalkan kepada teori pengukuran, kemudian teori penilaian, serta teori evaluasi pendidikan. Nah, kemudian topik yang kedua ialah integrasi antara kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, di sini mereka diperkenalkan kepada bagaimana mengintegrasikan kegiatan pengukuran, penilaian, serta evaluasi pendidikan dalam praktik di sekolah. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah matematika dasar pengukuran. Nah, pada bagian ini, mahasiswa belajar tentang beberapa teori statistika yang mencakup statistika deskriptif maupun statistika inferensial sebagai keterampilan dasar, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu mereka kuasai untuk melakukan pengukuran pendidikan. Setelah itu mereka akan belajar tentang arti dari skor tes, bagaimana cara mengartikan skor tes yang diperoleh dari hasil tes siswa. Kemudian dalam topik ini mereka akan belajar mengenai dua jenis tafsiran, yaitu tafsiran skor acuan kriteria dan tafsiran skor acuan norma. Selanjutnya, topik yang berikut adalah bagaimana melakukan estimasi reliabilitas dan pembuktian validitas tes dan non-tes. Kemudian selanjutnya mereka juga akan mereview teori taksonomi Bloom seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian pada bagian ini mereka akan lebih menekankan pada bagian kognitifnya atau ranah kognitifnya yang mencakup tingkatan C1 hingga C6. Selanjutnya mahasiswa akan belajar bagaimana membuat atau mengembangkan soal yang berbentuk selected response items, yang seperti contoh soal yang berbentuk pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan. Selanjutnya mahasiswa akan belajar tentang bagaimana caranya mengembangkan soal yang berbentuk constructed response items seperti misalnya esai dan isian singkat. Topik selanjutnya ialah bagaimana melakukan penilaian kinerja dan portofolio bagi siswa. Nah, penilaian kinerja dan portofolio ini
adalah salah satu bentuk penilaian alternatif yang bisa mereka kembangkan selain penilaian berdasarkan hasil tes. Kemudian topik yang selanjutnya ialah menganalisis butir soal. Nah, untuk kegiatan ini mereka akan belajar bagaimana menganalisis tingkat kesulitan butir soal, kemudian menganalisis daya pembeda dari butir soal tersebut, serta menganalisis efektivitas distraktor dari soal-soal yang berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya, topik yang berikut ialah bagaimana mengolah skor siswa menjadi nilai akhir berdasarkan hasil penilaian kelas yang dibuat oleh guru selama periode belajar tertentu. Selanjutnya, topik yang terakhir ialah bagaimana mengevaluasi prestasi siswa di akhir semester. Demikianlah materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa di mata kuliah ini. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu tatap muka langsung atau secara tradisional. Yang kedua ialah menggunakan media daring atau dalam jaringan. Dan untuk tatap muka langsung ini sudah diperbolehkan sehingga dosen dan mahasiswa bisa melakukan tatap muka pengajaran dan pembelajaran di ruang kelas. Kemudian untuk tugas, kuis, dan ujian itu akan ditugaskan menggunakan media daring. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode kuliah, kemudian kerja individual. Nah, di bagian ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk bekerja secara pribadi sendiri-sendiri dalam melakukan tugas mereka. Lalu yang ketiga adalah mungkin juga mereka diminta untuk bekerja berpasang-pasangan, yaitu bekerja bersama dengan mahasiswa yang lain. Selanjutnya yang keempat adalah bekerja kelompok atau presentasi. Nah, untuk kerja kelompok mahasiswa diminta untuk berdiskusi, menyiapkan satu topik untuk dipresentasikan. Lalu yang terakhir adalah penugasan proyek akhir semester. Nah, untuk proyek akhir semester ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah soal ujian yang dapat mereka gunakan untuk mengukur prestasi akademik siswa di akhir semester sesuai dengan program studi masing-masing. Untuk interaksi dosen dan mahasiswa itu bisa dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah interaksi langsung di ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media, menggunakan Google Classroom. Lalu kemudian yang ketiga menggunakan media chatting atau WhatsApp. Dan mata kuliah ini memiliki kelompok atau grup WhatsApp di mana mahasiswa bisa berinteraksi secara online atau secara maya. Bagian yang paling terakhir adalah tentang sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Untuk kuis, persentase penilaian adalah 15%, kemudian tugas 30%. Selanjutnya untuk ujian yang mencakup ujian unit, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester itu sebesar 20%. Selanjutnya untuk kehadiran, persentasenya ialah 10%. Dan yang terakhir, untuk proyek akhir semester persentasenya ialah 25%. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah ini, mulai dari deskripsi mata kuliah hingga sistem penilaian yang digunakan. Selanjutnya Anda akan menyaksikan contoh pembelajaran di ruang kelas yang menggunakan sistem pembelajaran langsung atau tatap muka langsung. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, kali bisa bertemu lagi dengan Anda pagi ini. Saya lihat semuanya ada hadir pagi ini. Semuanya lengkap, ada Desta, ada Martin, Virginia, Jessica, dan juga Putri. Apa kabar Anda pagi ini? Luar biasa. Baik, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena semua yang kita bersyukuri. Baik, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Kita akan mari kita berdoa. Amin.
Baik, pagi ini untuk memulaikan pembahasan kita mengenai satu topik bahasan yang baru. Silakan Anda membuka handout yang sudah saya berikan kepada Anda untuk masuk. Judul dari handoutnya adalah teknik penilaian. Anda bisa melihatnya di Google Classroom dan Anda bisa menggunakannya untuk mengikuti pembahasan kita pada pagi ini. Apakah sudah muncul di sana? Baik, kalau semuanya sudah siap dengan mengenalkan, kita mulai. Pokok bahasan kita pagi ini adalah mengenai teknik penilaian. Nah, pada kelas-kelas sebelumnya Anda sudah belajar tentang bagaimana caranya melakukan pengukuran, betul kan? Jadi Anda memberikan misalnya skor kepada siswa atau kuis atau tes yang dilakukan oleh siswa, lalu kemudian skor itu kita akan berubah menjadi sesuatu yang dapat dinilai. Nah, penilaian adalah sesuatu yang kita merubah skor yang tadi menjadi sesuatu yang bisa dinilai atau bisa disimpulkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana teknik melakukan penilaian? Oke, itu pertanyaan yang akan Anda jawab di sini. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajaran untuk pagi ini, yaitu mahasiswa memahami teknik penilaian secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Boleh baca bagian diskusi? Silakan dibaca. Mahasiswa menjelaskan teknik penilaian yang sesuai untuk aspek yang dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, baik, terima kasih. Berarti perhatikan ada dua kata kunci di situ, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Baik, jadi secara umum teknik penilaian itu dibagi menjadi dua, yaitu penilaian secara kualitatif dan penilaian secara kuantitatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan penilaian secara kualitatif? Apa juga yang dimaksud dengan penilaian secara kuantitatif? Saya ingin Anda memberikan pendapat mengenai arti dari kualitatif dan kuantitatif. Oke, baik, terima kasih Cinta. Jadi secara kualitatif artinya kita diskusikan menggunakan kata-kata, dan ini adalah lawan dari kuantitatif. Kebalikannya, kalau kualitatif tidak menggunakan angka-angka. Ada yang ingin mendeskripsikan mengenai pengertian dari penilaian secara kuantitatif? Ada boleh? Angka, ya? Baik, terima kasih. Jadi betul bahwa penilaian secara kuantitatif adalah penilaian yang menggunakan angka. Jadi misalnya tadi ada tugas dari siswa atau ujian dari siswa, kita buat itu menjadi angka, lalu kemudian angka-angka itu kita berusaha untuk tafsirkan. Pada saat kita berusaha tafsirkan angka-angka tersebut, di saat itu kita melakukan penilaian secara kuantitatif. Oke, misalnya kalau siswa itu dapat angka 10 misalnya, angka 10 itu artinya apa? Jadi kalau siswa itu dapat angka 75 atau 85 atau 90, nah angka-angka itu apa artinya? Nah, angka-angka ini harus ditafsirkan. Oke, jadi dalam penilaian angka-angka ini akan kita tafsirkan. Baik, kita lihat ini contoh yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan paru? Ya, pendidikan anak usia dini. Oke, itu singkatan paru. Kalau artinya pendidikan anak usia dini. Nah, untuk pendidikan anak usia dini, format penilaiannya adalah dia menggunakan teknik penilaian kuantitatif. Jadi contohnya seperti yang ada di iklan. Ada misalnya contoh yang ada di iklan. Misalnya kompetensi dasarnya, contohnya kompetensi dasarnya adalah menyebutkan nama dari 5 abjad, yaitu A, B, C, D, dan E dalam bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Inggris.
Anda lihat di bagian sebelah kanan, di situ ada deskripsi kemampuan. Deskripsi kemampuan, dan kemampuan ini dideskripsikan menggunakan kata-kata. Kita lihat yang pertama, murid dapat menyebutkan nama 5 abjad A, B, C, D, dan D dalam bahasa Inggris dengan sangat baik. Kata kuncinya di sini apa? Baik. Oke, baik yang kedua. Ada yang mau baca? Bisa baca? Murid dapat menyebutkan nama 5 abjad dalam bahasa Inggris dengan baik. Oke, baik, kata kuncinya di situ apa? Dengan baik ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Yefta boleh baca yang ketiga. Murid dapat menyebutkan nama 5 abjad dalam bahasa Inggris dengan cukup baik. Oke, kata kuncinya apa? Cukup baik. Oke, baik. Martin bisa baca ini. Murid kurang mampu menyebutkan nama 5 abjad dalam bahasa Inggris. Oke, kata kuncinya kurang mampu. Kuncinya boleh baca yang terakhir. Murid tidak mampu menyebutkan nama 5 abjad dalam bahasa Inggris. Oke, kata kuncinya di situ tidak mampu. Oke, baik. Jadi di sini penilaian yang dilakukan oleh guru adalah menggunakan kata-kata secara kualitatif bukan secara kuantitatif. Oke, baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Anda? Ada yang ditanyakan? Cukup dimengerti? Boleh. Baik, kita pindah ke contoh yang berikut. Kalau tadi mengenai alfabet, sekarang kita lihat mengenai angka. Misalnya kompetensinya adalah menyebutkan angka dari 1 hingga 10 dalam bahasa Inggris. Anda lihat mirip seperti tadi, maka penilaian kita dilakukan secara kuantitatif. Jessica, perlu membaca di bagian atas awal apa? Murid dapat memberikan angka dari 1 hingga 10 dalam bahasa Inggris dengan sangat baik. Oke, kata kuncinya itu dengan sangat baik. Baik. Lalu Putri boleh baca yang kedua? Murid dapat menyebutkan angka dari 1 hingga 10 dalam bahasa Inggris dengan baik. Kata kuncinya dengan baik. Baik. Jadi kalau misalnya Anda lihat urutan itu, yang paling tinggi itu yang sangat baik. Lalu mulai dari baik dan di bawah. Oke, mulai dari kata kunci sangat baik, hingga yang di bawah adalah tidak baik. Jadi penilaiannya dilakukan secara kualitatif. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya? Jelas? Oke. Nah sekarang kita pindah ke bagian berikutnya. Apa perbedaan teknik penilaian untuk anak usia dini dan anak SD, SMP, dan SMA? Apa perbedaan? Kalau dibawakan ekonomi dalam tahap ini, jadi benar-benar digunakan penilaian menggunakan mendeskripsikan menggunakan kata-kata atau kualitatif. Sedangkan kalau SD sampai SMA mereka kan sebenarnya ke secara akademis, sehingga kita sebagai guru sudah bisa menggunakan penilaian angka yang kuantitatif. Oke, baik, terima kasih. Dan jawaban Anda tepat. Mungkin ada pendapat yang lain untuk menambahkan? Ada pendapat yang lain? Saya pikir penjelasan kita sudah jelas kan? Oke, jadi juga akan menyatakan. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat contoh penilaian yang kuantitatif. Oke, baik, kita lihat contoh di sini. Ini adalah ada satu kompetensi di sini, lalu kemudian ada deskripsi kemampuan di sini. Nah, penilaian kuantitatif ini bisa kita lakukan untuk level SD, SMP, dan juga SMA. Oke. Kita lihat contoh kompetensi. Ada yang dibaca contoh kompetensi. Jessica boleh baca contoh kompetensi. Siswa mampu memberikan kesamaan dan perbedaan antara hewan satu dan hewan lain. Oke, baik. Jadi siswa mampu membandingkan kesamaan dan perbedaan antara hewan sapi dan hewan. Lalu sekarang Anda lihat atau baca skala dan deskripsi kemampuan. Nah, yang berbeda dengan yang tadi adalah kalau yang tadi di sini tidak ada angka-angka di sini, tidak ada angka-angka. Sekarang yang di sini ada angka-angkanya.
dari Eva boleh baca deskripsi yang di atas, paling atas itu saya, 5. Siswa mampu menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara sapi dan kerbau dengan sangat kecil. Oke, jadi contoh ini materi tentang yaitu membandingkan antara sapi dan kerbau. Apa perbedaan, kesamaannya apa, perbedaan apa. Nah, bila siswa mampu membandingkan dengan sehari-hari, maka kita kasih skor berapa di situ? 5, kita kasih skor 5. Lalu bila siswa bisa membedakan dengan baik, kita kasih skor 4. Berarti kalau kita kasih skor 5, itu artinya penilaian maksud saya siswa itu memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membandingkan seperti itu. Boleh Jessica baca kemudian? Siswa cukup mampu membandingkan kesamaan dan perbedaan antara hewan sapi dan kerbau. Oke, kata kunci. Oke. Lalu selanjutnya kalau Putri yang bagian berikutnya di bawah kata kuncinya apa? Nomor 2. Siswa yang mampu membandingkan kesamaan dan perbedaan antara hewan sapi dan kerbau. Oke, kata kuncinya apa? Kurang mampu. Oke, kalau kurang mampu skornya berapa yang diberikan? 2, ya. Jadi kalau misalkan mereka bisa membandingkan dengan sangat baik, kita kasih skor 5. Kalau dengan baik, kita kasih skor 4. Mungkin ada sedikit kesalahan. Kalau mereka membandingkan dengan sedikit kesalahan, kita kasih skor 3, ya. Lalu kemudian kalau kesalahannya mulai lebih banyak, kita kasih skor 2. Nah, semakin banyak kesalahannya, berarti semakin rendah skor yang kita kasih. Jadi misalnya kita kasih skor 1 untuk siswa yang memang hampir tidak mampu membandingkan. Dia bisa latihan sedikit sekali, bisa dia membandingkan seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, boleh kita baca kompetensi yang ditulis ini. Siswa mampu menuliskan sebuah deskriptif mengenai apa yang akan dikerjakan pada akhir pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang lihat skala dan deskripsi kompetensi. Ini mirip seperti yang tadi, menggunakan angka-angka. Dan kalau yang tadi itu tentang pelajaran iman, dan ini adalah masih sesuatu bahasa. Oke, saya untuk bahasa Inggris. Di situ kompetensinya adalah menerapkan siswa mampu menuliskan sebuah teks deskriptif mengenai apa yang akan dikerjakan pada akhir pertanyaan. Jika siswa mampu melakukannya dengan sangat baik, kita kasih skor berapa itu? 5. Nah, kalau mereka misalnya kurang mampu menuliskan, berapa skor yang diberikan? 2. Kalau misalnya dia memang tidak mampu, berapa skor yang diberikan? 1. Oke, baik. Jadi saya pikir tidak ada kesulitan dalam ini. Ada pertanyaan mungkin? Jelas? Oke, baik. Terima kasih. Nah, jika sudah jelas, saat ini kita masuk di cara menghitung persentase. Nah, karena ini adalah teknik penilaian secara kuantitatif, jelas skor yang tadi itu kita akan hitung dan kita ubah menjadi persentase. Mengapa kita perlu merubahnya ke dalam persentase? Bisa disimpulkan, bisa dideskripsikan, bisa disimpulkan atau ditafsirkan, ya. Betul, jadi ada yang akan benar. Nah, sekarang kita lihat contoh dari beberapa siswa. Misalnya ada beberapa siswa, skor yang diperoleh seperti ini. Misalnya siswa 1 dapat 4, siswa 2 5, siswa 3 2, siswa 4 dapat skor 3. Oke, dari yang tadi dari kompetensi. Nah, sekarang kita ubah menjadi persentase. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya kalau siswa itu dapat skor 4, bagaimana cara menghitungnya? Oke, 4 bagi 5, 5 itu adalah apa? Total skor. Jadi skor yang didapat oleh siswa dibagi dengan total skor kemudian 100, maka kita dapatkan persentase. Nah, nanti
persentase siswa itu kita akan bandingkan dengan skala ini untuk kita tafsirkan. Contoh, siswa yang satu, siswa nomor satu misalkan persentase skornya adalah 80 di skala penilaian ini termasuk kategori apa? Baik. Oke. Lalu kemudian siswa yang kedua dia mendapatkan persentase 100%. Kategorinya apa? Lalu kemudian yang berikutnya siswa yang ketiga mendapat persentase 40. Nanti kategori kemampuannya adalah sangat baik. Seperti itu. Yang terakhir siswa yang keempat mendapatkan skor, maksud saya persentasenya 60%. Terus kemudian kemampuannya adalah 10. Baik. Oke, sekali lagi ada pertanyaan seperti ini sebelum kita lanjutkan. Jelas? Oke, baik kalau jelas. Saat ini kita akan lakukan. Silakan buka laptop Anda, lalu kemudian Anda masukkan data ini di Excel. Oke, masukkan data ini. Kita akan menghitung skor yang didapat oleh para siswa ini. Baik, apakah Anda sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Baik, mari kita periksa jawaban Anda. Nah, setelah presentasinya kita dapat seperti ini, sekarang kita deskripsikan. Nah, untuk siswa yang pertama, deskripsinya apa? Baik, karena presentasinya 85, kita deskripsikan sebagai baik. Tapi siswa yang kedua, sangat baik, sangat baik. Selanjutnya yang ketiga, cukup. Yang keempat, baik. Sangat baik. Lalu berikutnya, cukup. Selanjutnya, cukup. Berikutnya, selanjutnya, baik. Selanjutnya yang terakhir cukup. Baik, kita sudah selesai dengan perhitungan skor dari siswa. Kemudian kita sudah presentasikan, lalu kemudian kita deskripsikan. Nah, dengan demikian pada saat kita tiba pada deskripsi dari skor siswa, bisa itulah penilaian kita selesai atau penilaian secara kuantitatif selesai dilakukan. Baik, sebagai review untuk materi kita hari ini, boleh Anda menjadi kembali sebutkanlah 2 teknik untuk melakukan penilaian. Oke, teknik penilaian mana yang paling sesuai untuk Pak? Lalu untuk SD, SMP, SMA. Oke, baik, karena saya pikir hari ini Anda sudah memahami materi yang kita pelajari pada ini. Saya akan akhiri pelajaran kita pada ini. Namun ingat, saya akan memberikan tugas tambahan dan tugas itu akan saya berikan kepada Google Classroom. Nanti Anda bisa mengecek di sana dan pada suatu kebetulannya adalah pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.